Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu meskipun hanya dalam video pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang pecahan. Untuk materi pecahan itu sebetulnya sudah kalian pelajari saat kalian kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Untuk kelas 5 ini melanjutkan materi pecahan kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyamakan penyebut dan penjumlahan pecahan. Pak Guru mohon izin ya untuk melepaskan masker karena Pak Guru berada di satu ruangan dan sendirian. Materi menyamakan penyebut pecahan ini sangat penting karena pada saat penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan, ketika penyebutnya tidak sama, itu harus disamakan terlebih dahulu. Sehingga materi menyamakan penyebut pecahan ini sangat penting. Ada dua cara untuk menyamakan penyebut. Yang pertama, langsung dikalikan dengan perkalian silang. Yang kedua, mencari KPK dari penyebutnya. Kita langsung jelaskan dengan contoh dan tahapan-tahapannya supaya kalian lebih mudah untuk memahami materinya. Ini menggunakan perkalian silang. Tahapannya yang pertama, pembilang pertama dikali penyebut kedua. Pembilang pertama itu angka 3, penyebut keduanya yang 12. 3 kali 12 hasilnya adalah pembilang pertama. 3 kali 12 sama dengan 36. Tahap kedua, penyebut pertama dikalikan dengan penyebut kedua, hasilnya adalah penyebut pertama. Penyebut pertama itu berapa? 8. Penyebut kedua 12. Hasilnya adalah penyebut pertama. 8 kali 12 sama dengan 96. Terus tahap yang ketiga, pembilang kedua dikali dengan penyebut pertama. Pembilang kedua berapa? 5. Penyebut pertama berapa? 8. 5 dikali 8 berapa? 40. Hasilnya sebagai pembilang kedua. Tahap keempat, penyebut kedua dikalikan dengan penyebut pertama. Penyebut kedua berapa? 12. 12 dikalikan dengan 8. 12 kali 8 hasilnya penyebut kedua berapa? 96. Ini penyebutnya sudah sama-sama 96, berarti penjumlahan pecahannya sudah bisa dilaksanakan. 36 per 96 ditambah 40 per 96. Penyebutnya tetap 96. Nah, pembilangnya dijumlahkan, 36 ditambah 40 berapa? 76. Jadi 3 per 8 ditambah 5 per 12 sama dengan 76 per 96. Sampai sini sudah jelas? Mudah ya? Nah, angka 76 per 96 ini sebetulnya masih bisa disederhanakan. Kalian sudah mempelajari materi mensederhanakan pecahan pada saat kelas 4. Caranya bagaimana? Yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, ini 76 per 96 sama-sama dibagi angka 4. 76 bagi 4 19. 96 bagi 4 24. Jadi 3 per 8 ditambah 5 per 12 itu sama saja 19 per 24. Sampai sini sudah jelas ya? Mudah-mudahan anak-anakku semua jelas dan bisa memahami. Nah, ini tadi kalian sudah belajar menyederhanakan pecahan. Terus yang pertama tadi menyamakan penyebut. Nah, tanpa disadari materi penjumlahan juga sudah kalian pelajari. Ya, tadi menyamakan penyebut langsung dengan penjumlahannya. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua, menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Ini soalnya sama, 3/8 ditambah 5/12. Kita mencari KPK dari penyebutnya. KPK penyebutnya berapa? 8 dan 12. Pada saat kalian kelas 4, kalian sudah mempelajari materi KPK dan FPB. Kalian mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Masih ingat ya? Nah, ini caranya sama. Mencari faktorisasi prima dari 8. Langkah pertamanya mencari faktorisasi prima dari angka 8. Menggunakan apa? Menggunakan pohon faktor, yaitu membagi bilangan atau membagi angka dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu berapa contohnya? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kalau 1 sudah tidak perlu ditulis, tapi kita mulai dengan 2. 8 dibagi 2 bisa? Bisa. Kalau masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, jangan dibagi dengan bilangan prima yang lebih tinggi. Contohnya dibagi dengan langsung 8 dibagi dengan 4. Ini tidak bisa. Jadi harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. 8 bagi 2, 4. 4 masih bisa dibagi, masih 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, kalau angka terakhir itu sudah sampai pada bilangan prima, angka 2 itu kan bilangan prima, berarti sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Atau bisa disederhanakan, ini karena 2-nya ada 3, jadinya 2 pangkat 3. Terus lanjutkan, kita cari faktorisasi prima dari 12. 12 bagi 2 bisa hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi, masih 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima, jadi sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 12 itu 2 kali 2 kali 3. Atau disederhanakan, ini 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Terus kita cari KPK-nya. Nah, ini KPK dari angka tersebut yang akan menjadi penyebut dari penjumlahan pecahan tadi. KPK dari 8 dan 12. Nah, kalau KPK itu semua faktorisasi prima ditulis. Kalau ada angka yang sama atau faktorisasi prima yang sama, kamu angkanya ditulis yang pangkatnya paling besar. Nah, ini ada angka yang sama atau tidak? Ada 2. Ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang lebih besar mana? Yang lebih besar 2 pangkat 3. Terus dikalikan faktorisasi primanya yang belum ditulis berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 berapa artinya? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 8 kali 3, 24. Jadi penyebutnya nanti disamakan, dibuat 24. Sampai sini jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi karena belum selesai. 3/8 ditambah 5/12. Nah, tadi penyebutnya sudah disamakan, ketemu menjadi 24. Nah, berarti untuk yang pecahan pertama 24 dibagi 8 berapa? 24 bagi 8, 3. Berarti untuk pembilang yang pertama 3 dikalikan 3 berapa? 9. Terus untuk pecahan yang kedua 24 dibagi 12 berapa? 2. Nah, karena penyebut yang kedua itu ketemunya dibagi 2, yang atas pembilangnya juga dikalikan 2. 5 kali 2 berapa? 10. Jadi 3/8 ditambah 5/12 sama dengan 9/24 ditambah 10/24 sama dengan berapa? Pembilangnya dijumlahkan. 9 tambah 10, 19. Terus pembilangnya sudah sama, ditulis 24. Bagaimana? Mudah ya? Jelas ya? Dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami materi menyamakan penyebut dan penjumlahan pecahan.